Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Supriyono dalam materi pendidikan agama dan budi pekerti. Anak-anakku sehat semua? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Pak Pri ingin membahas yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah pada pertemuan yang kedua pada bab kedua. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu kita akan mempelajari menyajikan makna jujur, amanah, dan istiqomah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari setelah kita pelajari bersama tentang menyajikan jujur, amanah, dan istiqomah, maka diharapkan nanti kita itu mampu untuk menyajikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dengan baik. Nah, anak-anakku, untuk materi kali ini tentunya Anda sekalian tidak mengalami kesulitan. Kenapa? Karena pada pelajaran yang kemarin Anda sekalian telah membahas, telah mencari makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah pada buku paket halaman 17 sampai dengan halaman 24. Nah, sehingga pada materi kali ini, pembelajaran kali ini, Pri hanya ingin menegaskan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, mengapa ini penting? Jujur itu penting karena pada dasarnya kita itu sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, sehingga kita itu memerlukan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang baik, kehidupan yang seimbang. Itu bisa terwujud kalau kita mempunyai sifat jujur. Sesuai dengan dalil nakli tentang jujur, bahwa sifat jujur ini telah diperintahkan Allah dalam hadis riwayat Bukhari. Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa bil illal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya bahwa jujur itu membawa kebaikan, ilal birri membawa kebaikan, wa inna birra dan kebaikan itu ilal jannah, itu membawa kepada surganya Allah. Nah, apa manfaat kita berperilaku jujur? Yaitu dapat kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, mendapatkan ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, kebaikan hidup, sehingga hidup kita menjadi tentram. Yang selanjutnya adalah sikap amanah. Sesuai dengan apa yang Ananda pelajari bersama, bahwa amanah itu artinya percaya, dapat dipercaya. Dengan kata lain, bahwa orang yang melakukan amanah, berperilaku amanah, itu juga disebut dengan tanggung jawab, karena amanah ada kaitan erat dengan tanggung jawab. Nah, perilaku amanah ini juga diperintahkan Allah. Kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa amrirul ladzi 'alan nasi ra'in alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya bahwa Rasulullah dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setiap kalian itu adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Nah, adapun macam-macam atau bentuk amanah itu kalau kita bedakan, maka amanah itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullahi warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yakhunullahi wa rasula, dan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Terus amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia, sesama kita. Misalnya kalau kita dititipi pesan atau kita titipi barang, maka harus disampaikan kepada yang berhak, kepada yang punya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an yahkumu bil adli. Innallaha bi'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu untuk menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, ini bentuk amanah kepada sesama manusia. Terus yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segala kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri, dan juga menjaga kesehatan kita. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Nah, ini bentuk amanah terhadap diri kita sendiri. Nah, apa hikmah atau manfaat berperilaku amanah?
kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita itu dapat dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, dan hidup kita menjadi sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, perilaku istiqomah. Sesuai dengan apa yang Ananda pahami, bahwa istiqomah itu berarti kukuh pendirian, kukuh pada pendirian, konsekuen di dalam tindakan. Nah, ini juga dapat dikatakan bahwa istiqomah itu sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, tidak bermalas-malasan terus menerus. Nah, sikap istiqomah ini juga diperintahkan Allah. Coba kita lihat surah Al-A'raf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qamu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, ini perintah Allah supaya kita itu berperilaku istiqomah. Nah, apa hikmah kita, manfaat kita kalau kita melakukan perilaku istiqomah? Maka orang yang istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Orang yang istiqomah juga akan senantiasa bersifat sabar. Nah, demikian yang bisa kita pelajari bersama. Di sini dapat kita contohkan untuk perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Dari contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, tentunya dapat kita lihat dalam diri kita, dapat kita lihat pada kinerja yang telah kita lakukan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, dari situ dapat dilihat perilaku kejujuran kita. Dari mana? Yaitu dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Sifat amanah juga dapat dilihat dari mana? Yaitu dari tugas-tugas atau telah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sifat istiqomah juga kita dapat dilihat dari semangat atau sungguh-sungguh kita di dalam belajar. Nah, dari situ secara tidak langsung kita itu telah menerapkan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, demikian pelajaran yang bisa kita pelajari. Untuk selanjutnya, penugasan. Nah, untuk penugasan kali ini saya menugaskan kepada Ananda sekalian untuk menyelesaikan tugas-tugas pada pembelajaran kemarin, yaitu tugas pertama membuat pohon keimanan, membuat kaligrafi salah satu tulisan Asmaul Husna. Yang ketiga, mengomentari gambar dan menjawab soal-soal. Nah, kesempatan bagi yang belum menyelesaikan 3 tugas tersebut, maka minggu ini Ananda sekalian harus diselesaikan, karena ini merupakan cerminan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah, dan juga
sebagai penilaian sikap Ananda sekalian. Untuk itu harapannya 3 tugas itu dalam minggu ini terpenuhi. Dan bagi yang telah menyelesaikan tugas-tugas tersebut, tetap belajar dengan giat semangat, pelajari kembali materi-materi yang lalu untuk persiapan ulangan harian 1. Nanti ulangan harian yaitu bab 1 dan bab 2. Nah, demikian pelajaran yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya ingin mengingatkan kepada Ananda sekalian bahwa pelajaran untuk minggu depan yaitu penilaian harian 1. Dan semoga kita semua senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga kejujuran, amanah dan istiqomah sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikian pelajaran yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk kalian semua.